sore para pemirsa setia TVRI Sumut, TVRI Media, pemersatu bangsa. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga umat Konghucu yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Terimalah salam dari kami, Wei Te Tong Tian. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Kita berjumpa lagi pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2023. Mimbar Agama Konghucu, kerjasama TVRI, Media Pemersatu Bangsa, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin, Sumut, dan Medan dengan topik makna sembahyang Yue pada saat Tuan U, Tuan Yang Jie. Sebenarnya itu jatuh pada tanggal 22 Juni 2023. Itu di Chinese-nya itu biasa itu Uye Chu U. Oke, marilah kita panjatkan doa bersama dibawakan oleh Canglau Muslim Linggo. Baik, terima kasih. Kita naikkan kidung ya. Xian yu yi de xian yu yi de xian yu yi de Wei Te Tong Tian Fei Tian Se Wong Xian Yu Yi De. Kehadirat Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Agung, di tempat yang Maha Mulia, dengan bimbingan rohani Nabi Kongce, pernyataan para senming, serta segenap leluhur cincai dipermuliakanlah. Puji dan syukur kami panjatkan atas berkah rahmat dan kasih Tian yang Maha besar kepada kami segenap insan dan makhluk di muka bumi ini. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 5 bulan 5 Uye Uje Kongseli 2574, kami berhimpun bersama untuk melaksanakan upacara suci Hari Tuan Yang, Hari Kehidupan bagi segenap makhluk di muka bumi ini. Berkenanlah Tian Tuhan mengkaruniakan kami dalam melaksanakan sembahyang Hari Tuan Yang. Hari ini adalah hari yang penuh berkah dan rahmat yang berlimpah bagi dunia dan perhidupan ini. Semoga upacara suci yang kami laksanakan ini akan lebih mengukuhkan iman kami untuk senantiasa dapat mengembangkan dan menggemilangkan kebajikan, kehidupan lurus, dan keselarasan dengan firman Tian suci di dalam pemikiran, ucapan maupun di dalam perbuatan, menghayati betapa maha besar, maha kasih Tian Tuhan atas segenap makhluk di atas dunia ini. Berkembanglah rasa syukur serta teguh menerima keyakinan hidup. Tumbuhkanlah kesadaran hormat kepada Tuhan dan siap menegakkan firman di dalam kehidupan sehingga boleh menerima berkah, sentosa, dan bahagia. Kami yakin bahwa iman yang harus disempurnakan sendiri dan jalan suci itu harus dijalani sendiri pula. Oleh iman yang teguh, maka kehidupan ini akan bermakna dan cita yang mulia beroleh terselenggara, cincai dipermuliakan. Huang Tian Sangti pada saat pancaran sinar matahari berada tepat lurus di atas bumi,
Sehingga anugerah Tien yang Maha Suci, yang menjadi segenap pokok dan pangkal dari segenap kehidupan, kami kenang pula Chu Yen. Oh, seorang patriot sejati yang telah mengabdikan diri sepanjang hidupnya di dalam jalan suci dan kebajikan, serta rela mengorbankan diri demi iman dan kesatriaannya kepada firman Tien Tuhan dan cinta kasihnya kepada sesama. Semoga semangat suci dan teladan itu tumbuh di dalam dan berkembang di dalam hati sanubari kami masing-masing, memberi pencerahan batin rohani kami, batin seluruh anak negeri dan para pemimpin bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai macam permasalahan di dalam negeri ini. Semoga semuanya akan mendapat segera teratasi dengan baik. Kami yakin dan percaya hanya di dalam kebajikan saja Tien Tuhan berkenan. Dengan setulus hati kami bersujud dan dengan sepenuh kebajikan di dalam hati cincai dipermuliakan. Puji dan syukur hadirat Tien Tuhan yang Maha Esa. Semoga jauhkanlah hati kami dari segenap kelemahan, sifat keluh gerutu kepada Tien Tuhan dan sesama penyesalan terhadap sesama manusia. Dapat tekun belajar yang benar, hidup dari tempat yang rendah, terus menuju tinggi, menempuh jalan suci. Kami yakin dan percaya Tien senantiasa melindungi dan memberkahi kami. Bagi mereka yang berada di dalam jalan suci dan kebajikan, Maha Besar Huang Tien Sang Khalik semesta alam, Tien hanya melindungi kebajikan. Wang Yi Sang Ti, Wi Tien Yute, Sancai, dinaikkan oleh Canglao Muslim Linggo Matakin Sumatera Utara. Sancai, terwujudlah kebaikan. Oke. Pemirsa yang saya muliakan, saya Tau Chien Laksmi Soekarto sebagai MC sore ini bersama narasumber tokoh agama Konghucu yang hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Canglao Muslim Linggo dan Chiao-sen Rudi. Oke, akan bersama kita selama 1 jam ke depan membahas tentang ajaran leluhur agama Konghucu, Ruciao. Baiklah, mari kita sapa narasumber kita, Bapak Canglao Muslim Linggo dan Chiao-sen Rudi. Selamat sore dan salam kebajikan. Apa kabar Pak Canglao dan Chiao-sen Rudi? Kabar baik, salam kebajikan, Wite Tong Tien. Oke, pemirsa, untuk mempersingkat waktu, kita mulai topik ini. Kepada Pak Canglao Muslim Linggo, dapatkah menjelaskan apa itu Tuan Ucie atau Tuan Yang Cie? Hubungannya dengan Bakcang Festival itu apa ya, gitu, yang sering kita dengar? Baik, terima kasih para pemirsa TVRI di mana Anda pun berada. Dan yang di studio, terima sekali lagi salam saya, Wite Tong Tien, salam kebajikan. Baik, terima kasih. Tuan Ucie, Tuan itu kita berdoa, bermohon. U itu siang, Cie itu adalah harinya itu. Jadi sehingga pada hari tersebut itu adalah hari besar. Dan itu jatuh di musim panas. Nanti akan dijelaskan lebih detail. Jadi di dalam alam semesta alam ini ada 4 musim, yaitu musim semi, Chun, Xia musim panas, Ciu musim gugur, rontok, Tong itu musim dingin. Nanti ada persembahyangannya akan dijelaskan lebih detail. Jadi dalam hal ini kita sekarang jatuh di yang kedua, yaitu di Xianya, musim panasnya itu. Maka itu Uye Chu tanggal 5 bulan 5 Imlek Kong Celik tadi. Sehingga matahari dekat sama bumi itu tadi, gravitasi matahari itu sangat besar mempengaruhi bumi. Maka itu pada hari tersebut, itu nanti kalau kita bilang ada orang bilang tadi menyangkut festival Bakcang tadi, itu Bakcang lain lagi cerita. Sebetulnya pada saat itu gravitasi besar itu, yang begitu besar tadi, telur kita berdirikan, walaupun di dalam ruang ini kita berdirikan, dia karena gravitasi dia bisa berdiri telur. Jarum, iya. Apa ya, tegak lurus. Tegak gitu lurus. Ya. Jarum kita masukkan di dalam gelas diisi air. Jarum ini kan biasa gini atau yang lebih berat, dia akan berdiri naik, bisa berdiri. Nah itulah besar gravitasinya itu.
Namun pada saat itu masanya, jamnya itu ada. Use, maka itu Tuan U Jie tadi, atau Tuan Yang Jie tadi. U itu antara jam 11 sampai jam 1. Jadi satu masa, satu masa itu 2 jam. Jadi disitulah gravitasinya betul-betul sangat luar biasa. Dalam saat itu, kalau ada di antara kita yang sering lemah, dapat hawa negatif, kurang bagus, nah di situ kita bisa ngambil air, itu kita jemur di saat itu jam 11 lewat atau jam 12 tadi, itu air itu bisa dijadikan obat supaya mendapat kita energi panas atau kita berjemur. Begitu tumbuh-tumbuhan kita bisa ngambil semuanya, bisa jadikan obat. Jadi itu bukan mistik, itulah besarnya semua energi ya positif tadi, cenci tadi, sehingga dia bisa mengobati hawa-hawa negatif membuang tadi. Nah, namun bertepatan dengan hari tersebut, tadi di dalam doa ada menyebutkan Chuyin tadi. Dengan peristiwa ini setelah Nabi Konghucu wafat tidak lama, berapa ratus tahun kemudian, peristiwa sebuah negara namanya Chukuo, ada seorang yang bernama Chuyin tadi, dia sangat patriot, sangat membela negara dan nah, apalagi terhadap seperti kita sekarang di masa tahun politik ini, kita mau muncul seorang patriot yang betul-betul bisa membela kebenaran bangsa, menegakkan betul-betul kebenaran dan keadilannya. Jadi dia melakukan gitu, mentang dia masih muda, menteri-menteri atau yang lain itu lebih tua, menganggap remeh dia. Tapi dia punya ide, dia punya pendapat bagus. Kenapa bisa bagus? Nanti itu di belakang kan kita jelaskan. Karena dia mempelajari ajaran Zhu Qiao. Zhu Qiao itu orang yang belajar menjadi cendekiawan, belajar menjadi susila, belajar menjadi pandai. Nah di sini sehingga dia menerapkan ajaran Konghucu Zhu Qiao ini, jadi banyak yang nggak percaya. Jadi akhirnya kena gosip, ya, kena fitnah, akhirnya raja juga memberhentikan dia. Itulah pergi dia sampai di sebuah sungai, namanya Sungai Lohan atau Melo atau Danau Melo tadi. Di situ dia sangat prihatin. Jadi hubungannya sama Bacang tadi, sedih tadi. Dia bilang kalau ini tidak dilakukan dengan benar sama baik, nanti negara kita bisa hancur. Nah jadi para pemirsa sebagai patriot, bagi pemimpin bangsa ini mau jadi hati-hati. Nasihat daripada orang pinter, cendekiawan, ini mau kita dengar. Jadi pada saat itu semua pada nggak mau dengar. Nggak mau dengar, akhirnya dia sambil bersajak menulis macam-macam nasihat, walau di pengasingan, juga raja tidak mau mendengarkan, tidak mau menghiraukan. Benar diserang oleh Raja Qin Shi Huang. Dia cukup Qin Shi di Qin Guo tadi. Hancurlah negara, saking sedihnya dia bersanjak pantun, dia sampai terjun ke dalam danau tadi, meninggal. Nah, itulah alkisahnya. Dan akhirnya masyarakat terkejut melihat gitu, pada mencari jasadnya supaya jangan dimakan oleh air. Binatang-binatang air atau binatang buas tadi. Melemparkan makan makanan, macam-macam itu ini. Nah, ternyata tidak dapat. Setahun kemudian, maka itu naiklah kerajaan tadi, Qin tadi. Mereka ingat, wah ini luar biasa orang nih. Nah, akhirnya dia juga merayakan terus. Nah, inilah untuk memperingatinya. Itulah namanya Pecun, mendayung sampan, sekaligus memperingatkan bikin sebuah festival. Jadi bukan sembayang bacang, bukan ya. Sembayang Tuan Ucie, Tuan ya. Jadi festivalnya itu supaya orang ingat jasa adakan Pecun, dayung sampan tadi, untuk keramaian, untuk mengingati jasa dia. Nah itu berkisah sampai sekarang lebih kurang sudah 2.500 sekian tahun. Nah kira-kira demikian alkisahnya. Jadi jangan menyebutkan itu hari berbahagia, bukan. Hari berduka, hari memperingati. Kalau mau pakai bahasa Mandarinnya, Ankang, selamat dan sehat walafiat. Jadi jangan selamat atau cincu merayakan, salah. Seperti hari pahlawan bukan merayakan. Merayakannya itu hari kemerdekaan, hari sukses. Nah jadi hari prihatin memperingatinya, sehingga itu disebut juga sebuah hari, yaitu hari apa? Yaitu hari sembayang prasetya. Nanti akan dijelaskan oleh Wense kita lebih detail, hari prasetya tadi. Sedangkan musim dingin tadi, yaitu kita bersyukur, nanti ada bawa lagi musim gugurnya hari apa, nama asa, dan musim dinginnya juga nanti ada. Sehingga hubungannya sama Bacang kira-kira demikianlah. Jadi kalau mau di alkisahnya masih banyak lagi pahlawan yang lain, juga seperti pahlawan kita di Indonesia tadi. Kira-kira demikian, terima kasih. Oke, namun sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan yang lebih seru lagi, nah marilah kita saksikan yang satu ini. Oke,
musim tadi. Saya ciutong tuh. Oke, marilah kita lanjutkan lagi section berikutnya tentang berbincang-bincang tentang Tuan Ucie. Ini kita ingin bertanya kepada Chelsea Rudy. Di ajaran agama Konghucu itu kita mengenal banyak ya persembayangan termasuk yang sedang kita bincangkan ini ya. Musim ini. Nah, bisa kan sebutkan itu musim-musim persembayangannya ya. Ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa TVRI dan umat Konghucu dimanapun berada. Terima kasih support dari TVRI, Sumut, TVRI, media pemersatu bangsa. Sebelumnya, terimalah salam keimanan dari kita. Jadi, kembali ke persembayangan di dalam ajaran agama Konghucu itu tertuang di dalam ada dasar hukumnya ya maksudnya ya. Dasar daripada persembayangan umat Konghucu itu tertuang di dalam sebagai landasan hukumnya di dalam Undang-Undang 1945 pasal 29. PNPS nomor 1 tahun 1965. PNPS nomor 1 tahun 1965 Jangto Undang-Undang nomor 5 tahun 1969. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007. Jadi persembayangan-persembayangan umat Konghucu itu semua ada landasan hukumnya dan dijamin oleh undang-undang menurut dasar dari undang-undang soal agama ya, bebas ya itu ya, di pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Jadi topik tentang persembayangan yang dikenal di masyarakat luas ini sebagai persembayangan ini ya, dikaitkan dengan nama sajiannya ya, sajian dan kegiatan yang dilakukan itu yaitu penganan yang dalam persembayangan ini adalah seperti kue cang itu ya. Ya, bakcang. Jadi kue cang itu ada juga dia jenisnya bakcang ya. Bakcang itu sekilas itu daging ya, yang diisi daging dan ada hanya beras ketan aja yang dibungkus dengan gitu ya, daun bambu. Dan juga perayaan perlombaan perahu naga. Nah, ini yang dikenal. Sementara persembayangan yang jatuh nanti di penanggalan Kongseliknya itu di bulan 5, tanggal 5, itu mungkin minggu depan itu ya. Ya, tanggal 20. Jatuh ke tanggal 20 sekian 22 ya. Pada hari Kamis kalau nggak salah itu. Ya. Itu adalah sebenarnya salah satu dari persembayangan besar kepada Tuhan ya, yang Maha Esa, Tien. Karena di dalam salah satunya di dalam persembayangan umat Konghucu itu ada 14 besar, persembayangan besar sepanjang tahun. Yang pertama itu adalah di bulan pertama, Cengye, yaitu sembayang tahun baru Kongseli. Yang kedua adalah persembayangan di tanggal 8 menjelang malam tanggal 9 di bulan 1 ya. Itu yang dikenal dengan sembayang King Tikong, kita sudah lalui itu, yaitu sembayang Tuhan Allah. Yang ketiga itu adalah sembayang pada tanggal 15 bulan pertama Cengye, itu disebut juga Cap Gome ya, Sang Yuan, Yuan Xiao. Itu adalah sembayang sekaligus penutupan tahun baru. Yang keempat adalah persembayangan hari wafat Nabi di tanggal 18 bulan 2 ya. Yang kelima adalah persembayangan Qingming atau dikenal dengan Sadranan. Itu kalender Yangli-nya ya, penanggalan berdasarkan matahari di tanggal 4 atau tanggal 5 April bulan lalu. Nah, di sini di persembayangan ke-6 itu ada di bulan 5, tanggal 5 ini Wuye, sembayangan Tuan Yang, Tuan U. Sembayang ke-7 adalah di tanggal 15 bulan ke-7 ya.
masyarakat Tionghoa mengenal itu persembayangan Tiongchubian. Chit Gui Pua ya itu Oh, ya, Chit Gui pertengahan Pua. ya, pertengahan 7 ya. Chit Gui itu 7 ya bulannya. Ya, bulan Pua 7. itu pertengahannya. Itu disebut bagi kita umat Konghucu itu disebut sembayang Chongyan, Sembahyang arwah. sembayang arwah umum Leluhur lah ya. kita bisa bilang. Di ke-8 tanggal 29 bulan 8 itu ada persembahyangan Xing He Ping ya. Chongchubian. Di penanggalan ke persembahyangan ke-9 di tanggal 15 bulan 8 itulah yang dikenal dengan Pek Gue Puai sembayang apa ya? Kue bulan itu ya ada yang menyebut ya, masyarakat menyebut. Itu adalah sembayang syukur. Yang ke-10 adalah pada tanggal 27 bulan 8 itu adalah sembayang hari lahir Nabi. Yang ke-11 itu pada tanggal 15 bulan 10 adalah sembahyang syukur akhir panen kepada Tian yang Maha Esa dan kepada malaikat bumi Fu Te Cheng Sen pada awal musim dingin. Sembahyang besar ke-12 itu adalah di tanggal 21 atau 22 Desember. Itu adalah di penanggalan Yangli ya, berdasarkan matahari di tanggal 21 atau 22 Desember itu ada sembahyang hari genta rohani dan wafatnya Mengse. Dan masyarakat umum mengenalnya ini sebagai sembahyang ronde ya, ada kita mengenalnya sebagai sembahyang tongse. Di persembahyangan ke-13 ini adalah pada tanggal 24 bulan 12. Itu adalah sembahyang Ersi Seng'an, kita kenal dengan hari persaudaraan. Di sanalah banyak diadakan bakti sosial ya, lain-lain dan semacamnya. Dan yang terakhir adalah di tanggal 29 atau tanggal 30 bulan 12. Itu adalah sembayangan tutup tahun menjelang malamnya Imlek ya, besoknya ya, itu sembayang Cusi. Jadi dari sekian banyak persembayangan umat Konghucu sepanjang tahun ini, sebenarnya dari 14 persembayangan besar ini dia terbagi, yaitu ada 4 sembahyang besar kepada Tian selaku yang kuasa ya, kepada 3 sembahyang besar ke ini bumi ya, sembahyang syukur, sedekah bumi, dan ada juga terbagi sembahyang kepada manusia. Manusia dalam arti ini leluhur ataupun kepada tokoh-tokoh yang layak disembayangi, yang wajib disembayangi. Jadi termasuk di dalam ini sembayangan 4 musim ya, dikaitkan dengan 4 sembahyang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dikaitkan dengan musim, 4 sembahyang musim. Yang pertama tadi itu menjelang di musim semi ya, di musim semi itu adalah sembahyang besar ya pada tanggal ke-8 menjelang malam 9 di bulan pertama ya. Itu adalah sembahyang besar yang pertama, yaitu sembayangan prasetya. Nah ini setelahnya itu kita ini ya persembayangan kedua kepada Tuhan Yang Maha Esa ini. Disinilah saat ini disebut sembayang Ye. Jadi sembayang nanti pada tanggal 5 bulan 5 ini kita mengenalnya sembayang Ye. Itu adalah sebagai sembayang eling itu, eling dalam bahasa Jawa ya, artinya kita sembayangan ingat, kita mengingat karena pada saat penanggalan berdasarkan matahari Yangli ini tanggal 5 bulan 5 ini, disinilah suatu kondisi alam semesta dia pada kondisi yang tidak harmonis, yang mana gaya tarik gravitasi bumi, matahari, dan bulan itu tidak pada satu magnet dalam galaksi. Sehingga di saat ini nanti akan kalau kita teliti, kita lihat berita ya di mana-mana, nanti ada posisi-posisi tempat tertentu itu hari ini terjadi air pasang surut paling tinggi, gerak tektonik ya paling ini ya kencang, tsunami ya, ada mungkin gejala-gejala alam lah ya karena kondisi bumi yang tidak harmonis itu timbul lah ya. itulah yang dikaitkan kenapa salah satunya umat Konghucu ini dari ribuan tahun yang lalu ya sudah ada fenomena alam seperti ini yang diserukan agar ingat sembahyang. Nah, ini saat ini
ya bahwa kita manusia ini hanya bagian kecil dari alam semesta ini. Hanya beberapa saat seperti ini fenomena alam itu sudah ini ya. Jadi Berubah besar ya. ya pada saat sembahyang inilah disuruh sembahyang ingat supaya mengingat ya, tidak bahwasanya ada hal yang sebagai manusia bukan tidak ada yang kita takuti ya. Nah, memang pada saat ini dikenal ada seorang patriot ya tadi dijelaskan sama Pak Cak Tiang Lo, yang itu kalau nggak salah Cien ya. Cien. Jadi banyak yang dikenal ribuan tahun dijalankan sehingga Cien ini yang dikenal. Dan sehingga melupakan apa yang memang nama peribadahannya. Jadi peribadahan ini, peribadahan di tanggal 5 bulan 5 ini sama dengan persembahyangan yang pernah dibahas yang lalu, yaitu persembahyangan Qingming. Yaitu persembahyangan ini adalah persembahyangan pada saat Tuan Yang ya, Tuan U ya, itu pada harinya ya. Sembahyang ingat bagi kita umat Konghucu. Jadi sebenarnya kalau kita telusuri apa yang dilakukan oleh masyarakat ini dimanapun berada, tentu kan ada asal usulnya ya. Nah, jadi kondisi begini ribuan tahun dijalankan sehingga kita jadi lupa pada ini. Jadi persembahyangan di dalam ajaran agama Konghucu ini ada banyak sesajian yaitu ya penganan itu yang juga sudah membudaya dan menjadi tradisi di dalam masyarakat, sehingga sajian-sajian ini juga kita bisa menjumpai ya di pasar sebagai jajanan pasar. Jadi persembahyangan inti daripada persembahyangan ini, persembahyangan besar ini yang salah satunya ini adalah juga kita sebagai manusia ini untuk mengendalikan diri kembali kepada yang susila. Itulah disebut dengan kemanusiaan. Ya. Oke, Bisa kita jelas akan ya. berlanjut Oh, lagi ya. ya ke pariwara yang berikut ini. Nah, ada bisa kontak bagi yang pemirsa yang ingin bertanya atau ingin bertanya tentang yang kita ceritakan ini sekarang, bisa hubungi ke nomor telepon 08 11 61 00 386. Oke, kita saksikan setelah pariwara yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Oke, kita kembali lagi pemirsa ke TVRI Media Pemersatu Bangsa. Oke, kita ini ingin melanjutkan cerita atau pertanyaan kepada Pak Canglau Muslim, bisakah gitu? Kita ingin mengetahui lebih jelas tentang apa itu tentang 8 kebajikan. Pate. Bisakah persilakan Pak Canglau Muslim untuk menjelaskannya? Baik, terima kasih. Jadi 8 kebajikan itu adalah dasar hukum atau relasi untuk pembinaan agama Konghucu. Sehingga para suci tadi atau susilawan muliawan atau insan kamil tadi seperti Chuyen, ada Kuan Kong, ada Ye Fei tadi. Nah, mereka belajar dari ajaran Rujiao Nabi Konghucu, sehingga mereka terinspirasi dan menjalaninya semua. Maka dalam hal ini kita sebagai umat manusia seutuhnya, apalagi yang agama Konghucu, ini tolong diperhatikan benar-benar. Sedangkan untuk terhadap meyakini agama lain, tidak ada salahnya juga ini, karena ini juga bagus itu, Pate 8 kebajikan itu. Jadi 8 kebajikan itu adalah fondasi pokok dasar daripada seorang manusia. Maka itu tadi yang dijelaskan Chuyen, Kuan Kong, Yo Fei tadi, sehingga mereka bisa patriot satria, yaitu Xiao berbakti, Ti yaitu dia rendah hati, Chong setia satria, Sing dapat dipercaya, Li susila sopan santun, Lien suci hati, Ce tahu malu. Jadi Xiao Ti Chong Sing Li I Lien Ce. Nah, dalam hal ini I tadi, Kuan Kong tadi dia Chong I ya kebenaran keadilan.
Maka Quan Gong Shen Ren, Quan Shen Ti Jing yang bahasa Mandarinnya tadi, dia bisa mencapai kesempurnaan. Begitu juga Chu Yan tadi, dia bisa mencapai juga kesempurnaan. Begitu juga tadi Yok Fei tadi. Chong setia satria nih, dia jalanin. Inilah ajaran daripada Ru Jiao Nabi Konghucu. Setia satria, kebenaran keadilan, dia jalanin. Nah, jadi dalam hal ini, 8 kebajikan ini, pate ini, benar-benar kita harus minimal menghafalnya. Dari kita baru tahu, Xiao Ti Zhong Xing Li Lian Ce. Jadi dari mana kita harus membina? Banyak orang bisa hafal, tapi kita mulai dari bawah dulu, tahu malu dulu. Kalau kita tahu malu, seperti ini hari, kita memimpin sebuah negara atau sebuah rumah tangga, kalau tidak tahu malu, kita akan babrakan, hancur kita. Tahu malu dulu. Sudah itu, Lian, suci hati. Kita tahu malu, hati kita pasti akan bersih, suci hati. Ya, yang kita lakukan ini kebenaran keadilan akan kita lakoni. Sedang itu dengan sini li, kita akan menjalankan sopan santun. Nah, menjalankan sopan dan santun dengan sendirinya, kita akhirnya dapat dipercaya dapat dipercaya diri kita, masyarakat, keluarga kita, akhirnya dapat dipercaya di nusa dan bangsa. Nah, dengan sendirinya, kalau sudah dapat dipercaya, kita pasti berlakon cong, setia, satria. Nah, ini. Jadi seperti Cuyen tadi, dia menjadi seorang satria, setia dia tadi. Nah, kalau sudah itu, dengan sendiri dia pasti rendah hati. Oke, suruh mundur, diasingkan, dia ngalah. Rendah hati dia. Nah, baru dia tetap walaupun di luaran, dia tetap xiao, berbakti. Tetap berbakti kepada negara. Itulah akhirnya dia tulis petunjuk bagaimana kepada rajanya, kepada menteri yang lain-lain. Nah, inilah xiao sun. Inilah yang akhirnya diteladani, dilakukan oleh kebetulan ajaran Ru Jiao Konghucu, dan ajaran agama lain juga ada itu. Dan makanya ditambah Xiao Sun, Hao Sun, terus menerus tiada henti. Nah, ini kalau kita jalankan maka itu bisa berbakti pada nusa dan bangsa. Jadi ini bukan sebatas omongan kita saja. Inilah kitab sucinya, Li Qi ini, yang oranye. Ya. Nah, di sini ada di situ. Jadi sejarah kejadian di ini di sucinya ini. Ini adalah di catatan sejarah. Nah, ini rangkuman dari Ta Xie Zhong Yong. Nah, Lun I percakapan Nabi. I Ching ini tadi bilang tadi gerhana tadi yang dibilang oleh Jiao Shen tadi, ini di I Ching sini ada semua. Nah, jadi ini kalau kita pelajari ini luar biasa. Maka itu kitab suci Lun I dialogis ini berkata, kalau kita belajar membaca setengah buku saja, kita sudah bisa menata sebuah negara. Nah, begitulah julukan daripada Lun I. Buku dialogis ini tadi. Nah, dalam hal ini, setelah tadi kita pakte tadi, 8 kebajikan, kita kalau sudah mengerti, kita akan menjalankan ulun, 5 relasi. Ulun 5 relasi ini antara hubungan tadi, di atas pemimpin, kita bilang presiden atau raja tadi, dengan menteri-menteri harus punya kebenaran keadilan. Nah, kita lihat tadi cerita tadi yang dijelaskan tadi, tidak ada kebenaran keadilan, akhirnya hancur. Nah, kalau kita ngerti, kita jalani, baru antara suami dan istri punya tugas masing-masing. Nah, fufu yupi tadi, jing chen yu yi tadi ya. Nah, baru ke rumah tangga tadi, itu antara orang tua sama anak itu harus ada kasih sayang. Ya, namanya fu zi yu qin tadi. Dan bisa berbakti. Nah, antara abang beradik tadi, ya, xiong ti yu si, tahu tingkatannya besar kecilnya, hierarkinya tadi bagaimana. Antara teman persahabatan ini tahu, pen yu yu sing, ada dapat dipercaya. Nah, inilah basic daripada diajarkan ini. Kalau kita mengerti ini dengan sendiri 8 kebajikan tadi sama 5 relasi ini, mudah-mudahan dan coba membaca buku-buku tadi dialogis tadi Lun ini, percakapan suci, para nabi dengan muridnya tadi, itu akan terjawab persoalan antara pemerintahan sama masyarakat. Maka tuh ajaran Konghucu banyak orang bilang, itu adalah filsafat. Filsafat apa? Filsafatnya tingkat tinggi. Nah, dia teologi apa? Episioteologinya. Jadi dari betul-betul manusia ini, dia pribadi bagaimana melakoninya, sehingga baru bisa benar dia bisa masuk ke keagamaan, dia mengerti, mengilhami, menjalaninya, merasa, baru dia bisa menjadi sebuah ketatanegaraan. Jadi filsafat Konghucu adalah filsafat tata negara. Kira-kira demikianlah hubungannya tadi 8 kebajikan sama 5 relasi tadi. Terima kasih. Oke. Ini karena sejarah peristiwa ajaran leluhur mencerminkan pribadi seseorang ya, dan suatu bangsa. Maka kita harus melakoni, meladeninya gitu ya.
Wah, cerita ini benar-benar sangat seru sekali lah. Dan kita juga mendapat banyak apa ya dari yang diceritakan oleh Pak Chang Lao Muslim Linggo. Banyak pengetahuan tentang budaya ala ajaran leluhur agama Konghucu. Kira-kira apakah masih ada yang mau ditambahkan oleh Pak Chiao Seng, Ini ya, Rudi? kembali lagi ibadah besar atau sembahyang besar pada tanggal 5 bulan 5 ini di dalam ajaran agama Konghucu itu adalah sembahyang kepada Sang Khalik. Jadi konsep daripada persembahyangan umat Konghucu ini tidak lepas dari 3 kaitan ini, Tian Tiren ya, itu yaitu Tuhan, bumi, dan manusia. Maka tidak heran landasan daripada persembahyangan umat Konghucu ini adalah jalannya itu memang sebenarnya menuju kepada itu orang tua leluhur. Jadi disebut ada bahasanya itu Qing Tian Chun Chu ya, itu akan hormat Qing akan Tian Tuhan Chun Chu, menjunjung leluhur. Ya. Jadi persembahyangan besar 4 musim ini itu dikaitkan dengan ada juga penganan-penganannya ya, penganan-penganan khasnya. Seperti pada sembayangan besar pertama kepada Tien, itu pada tanggal malam 8 menjelang malam 9 itu ada penganan itu kue keranjang ya, kue keranjang. Kalau ini kan dia sembayangan musim panas ini, ini dia di saat musim panas ini sembayang ya, dia ada penganannya itu kue cang itu tadi ya, bakcang itu ya. Kalau di dalam pada nanti pertengahan bulan 9, Kongseli tanggal 8 bulan 8 tanggal 15 itu ada penganan khusus itu Tiong Chiu Ping itu ya. Dan di akhir tahun tanggal 22 Desember itu sembahyang Tangce itu disembayangan menjelang musim dingin. Jadi ronde ya. Sajian-sajian dalam peribadahan umat Konghucu ini itu kita kenal di pasar itu banyak itu beberapa ya itu ada kueku ya. Kueko ya, kueko ya itu ya. Ya, kueku. Itu yang merah itu loh. Yang merah yang dalamnya itu ada kacang, ada angku kue kalau Hokkien ya itu bilangnya. Apa ya, kacang hijau ya kalau nggak salah ya. Itu disebut, Atau itu dilambangkan ada dengan ini, tanah. panjang umur. Terus itu kita ketahui sesajian di dalam persembahan umat Konghucu itu ada wajik ya. Wajik mikau ya. Mikau ya. Itu wajik itu dia dilambangkan itu ya, karena dia lengket itu dia dilambangkan dengan bersatu atau keharmonisan. Juga ada kita jumpai kue mangkok ya. Ya, kue mangkok itu melambangkan fa, berkembang, fa. Ya, fa. Ya, ada juga ya pisang juga termasuk ya. Pisang itu diapakan supaya langgeng gitu ya. Jadi ada buah pir, apel, jeruk juga ya. Termasuk ada pau. Jadi seringkali terjadi kesalahan di dalam menyebut ibadah Tuan Yang dengan sembahyang bakcang. Jadi ibadah Chongqiu itu juga dengan sembahyang kue bulan ya. Dan ibadah Tongse itu dengan sembahyang kue ronde. Hal-hal seperti ini perlu kita pahami dan diberikan makna, dibedakan ya antara makna ibadah itu sendiri dan berkembangnya aneka makanan khas dalam perjalanan sejarah Luqiao. Jadi ibadah Tuan Yang juga disebut Tuan Wucie atau Festival Perahu Naga atau Pacuan ya, yang artinya mendorong atau menarik perahu, tentang perlombaan perahu di sungai-sungai yang asal mulanya Chongce dan bakcang itu yang dikaitkan dengan Cien tadi ya. Ya, betul. Jadi ada satu penggalan sajak dari Cien ini, dia Liksau ya, itu dari Liksau penggalan sajaknya itu kita ada pernah dapat satu ya itu ya. Kira-kira bahasanya Ren ya, Ren Seng Ce Gu Sui Wu Si
Liu Qi Tanxing, Cao Hanqing. Jadi ini dikaitkan dengan Sanja ini dikaitkan dengan kepatriotisan Cian ini ya. Jadi tadi saya coba ulangi. Rensen ceku, Sui Wusi, Liu Qi Tanxing, Cao Hanqing. Jadi maksudnya ini, artinya ini, jadi sejak dari zaman kuno itu, tidak ada manusia yang tidak, ya dalam tanda petik, berpulang ya, mati ya. Namun, hati-hati, tanah air mesti dijaga, sehingga artinya keberpulangannya itu tidak, tidak meninggalkan apa-apa gitu, sampai tidak punya arti gitu. Jadi sekian, mungkin ada yang perlu ditambahkan sama Pak Muslim ya. Mungkin Pak Tionglo. akan kita lanjutkan lagi, sebentar lagi kita akan count break ya, oke. Nah makanya dari itu kita saksikan setelah pariwara yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Medan, kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya yang menyimpan aneka keindahan. Berbagai bangunan bersejarah yang bertengger penanda Medan sebagai kota wisata. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Oke, pemirsa yang tetaplah bersama kami. Masih banyak nih yang seru-seru tentang ajaran tradisi budaya leluhur agama Konghucu atau Ruciao. Nah, sekarang kita ingin menanyakan apa kesimpulannya lah kepada Pak Canglau Muslim, kira-kira apa kesimpulannya? Terima kasih. Jadi dalam hal kesimpulan untuk Tuan Uci atau Tuan Yang Cie ini, jadi jangan salah sebut. Banyak orang merayakan Qingcu, itu salah. Karena ini adalah hari Eling mengingati tadi. Dengan adanya gravitasi bumi, peredaran ini galaksi ini tadi, sehingga banyak orang bilang cuaca sangat ekstrim tadi. Dalam hal ini kita beringat, bermohon supaya ini aman-aman semuanya. Nah, supaya jangan terjadi seperti yang dijelaskan oleh Chausen tadi, gempa bumi, ada musibah itu ini. Nah, namun dengan ini pas ada peristiwa Chuyen tadi, ini mengingatkan kita kembali jadi seseorang itu harus patriot. Seperti yang disebutkan tadi, Qing Tian Chuncu tadi. Nah, ini adalah kalau bahasa Mandarinnya Tian Tao Yu Zhen Tao Xiu Qi. Jalan ketuhanan harus dibina oleh jalan peri kemanusiaan. Jadi manusianya ini seutuh harus dibina lebih baik, lebih bagus, lebih beriman, lebih bertakwa, baru bisa mencapai jalan ketuhanannya. Nah, dalam hal ini, jadi jangan salah sebut itu sembayang bakcang. Kalau sembayang bakcang itu salah, karena bakcang untuk apa disembayang, itu makanan ketupat yang disembayang, begitu kan? Jadi sembayang apa Tuan Ucie, ya Tuan Ucie atau Tuan Yang memperingati, ya, hanya mempersembahkan bakcang. Jadi jangan lagi salah, ini banyak kita pertanyakan sama orang, ketupat bakcang kok disembayang. Itu hanya mempersembahkan itu aja, karena cerita tadi sudah dijelaskan tadi. Jadi jangan salah, tapi memperingati Tuan Ucie hari itu maka itu kalau kita lihat waktu zaman kita kecil tadi, orang tua kita, ya kakek atau bapak kita, oh kita mandi ke sungai, Canggosi cuy katanya, wah mandi tengah hari, airnya hangat bisa ngobatin, bisa begitu gini nih, kan banyak dulu kan. Nah inilah jadi keekstreman matahari tadi mengandung hawa positif yang banyak, kita manfaatkan. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Nah jadi dalam hal ini tadi, sehingga kita menjadi sebuah patriot tadi,
bisa membela nusa dan bangsa. Jadi sebagai nanti pejabat, apalagi kita yang ini tahunnya tahun politik, kita baik-baik coba merenungkan kembali, eling, apalagi ini kan eling tadi, mengingatin bagaimana kita bukan mengejar sebuah jabatan, tapi mengejar bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Ya, di sini kita mau hati-hati. Tapi kalau tidak kita mengisi kemerdekaan ini dengan tadi berebut sebagai jabatan tadi, wah negara ini bagaimana? Dipolitisir, diobok-obok, berbahaya negara ini. Nah, jadi sehingga konsep ketuhanan daripada agama ini tidak terjalankan semuanya tadi seperti bilang Jing Tian Chun Chu tadi tidak terjalankan. Sedangkan semua agama punya konsep keagamaan. Dalam hal ini berarti kita bisa mewujudkan konsep keagamaan dan tujuan hidup kita di dunia ini bagaimana supaya bisa kembali ke hariban Tian Tuhan ini. Nah, itulah sebagai sampel-sampel tadi, ada beberapa orang tadi yang sebagai pahlawan, ya Chuyen, Kuang Kung, Ye Fei tadi. Nah, ini mereka rela berkorban demi sebuah negara. Jadi sebagai kita anak bangsa, kita lakukanlah ini yang terbaik untuk tahun berikutnya itu tahun pemilihan supaya bisa lebih terlaksana baik, supaya Indonesia lebih jaya, bisa maju dan aman sentosa dan bisa harmonis. Demikian harapan saya. Terima kasih. Baik, Pak. Kepada Pak Jausen Rudi, kesimpulannya apa gitu ya? Jadi persembayangan itu kan tadi kembali kepada yang Maha Kuasa ya. Yaitu Tian atau apapun sebutannya itu, sebutan manusia kepadanya itu adalah Dia yang menjadi dari dan kembali kepadanya sebagai Khalik semesta, Yuan, ya, yang menembusi dan menjalin segalanya, Heng, memberi dan memelihara dengan rahmatnya, Li, serta yang kekal dan kokoh dalam kebenarannya, Chen, adalah awal dan akhir semuanya, Chong Si. Untuk tetap dalam koridor, tanda petik ya, manusia harus selalu membina dirinya, Xiusen, mengendalikan nafsunya, ya, Kuai, dan berani introspeksi diri, Kai Kuo. Jadi ada bahasa sederhana, mungkin manusia dalam hidupnya ini tidak mungkin segala-galanya sanggup tahu ya, belajar, tahu, ini tahu dalam ini paham ini. Tapi paling tidak manusia harus paham 3 hal yang sederhana. Seorang bijak mengatakan yaitu manusia harus tahu diri, tahu malu, dan tahu aturan. Terima kasih. Mungkin ini bisa jadi masukan buat kita ya. Sehingga untuk bisa introspeksi. Pemirsa, tidak terasa 1 jam kebersamaan kita telah berlalu. Dan masih banyak yang ingin kita tanyakan. Tetapi waktu juga yang akan memisahkan kita. Oke, namun jangan khawatir, jika ada pertanyaan atau kita ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang ajaran leluhur agama, budaya Tionghoa, dan ajaran Nabi Konghucu, silakan menghubungi sekretariat kita di Jalan Krakatau nomor 107 Medan dengan nomor HP 0812 6065 4066 atau di 0811 6352 0011 di email maprofsu@gmail.com. Oke, terima kasih para pemirsa TVRI Sumut dan narasumber kami Canglau Muslim Linggo dan Jausen Rudi yang telah berkenan hadir di TVRI Medan. Weite Tong Tien. Oke. Akhir kata saya Tau Chin Laksmi Soekarto dan kedua narasumber Canglau Muslim Linggo dan Pak Jausen Rudi. Oke, kita mengucapkan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Santai. Oke, xie. Terwujudlah kebaikan. 再见。